Halo Sobat Koni, kembali lagi dengan Join Koni. Kali ini kita akan melihat bagaimana atlet selam Jepara, latihannya seperti apa. Kita ikuti bersama. Ayo. Oke Sobat Koni, kita sudah sampai di Jepara Olympic Pool, tempat latihannya atlet-atlet selam Kabupaten Jepara. Di sini tempatnya mereka latihan. Kita ikuti latihannya seperti apa. Come on. Oke Sobat Koni, tadi sudah lihat bagaimana atlet selam Jepara latihan. Nanti kita tanya-tanya sama pengurus POSI Jepara, seperti apa sih potensi selam yang ada di Kabupaten Jepara dan persiapan di Porprov. Kita cari pengurusnya di mana. Di kolam nggak ada. Sepertinya di sana. Selamat sore. Siap. Siap. Memang disediakan. Bapak-bapak kabarnya sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Imawan, mungkin tadi sudah melihat ya, saya sudah melihat beberapa proses latihan dari teman-teman atlet dari selam Jepara. Nah mungkin saat ini POSI Jepara fokus latihannya selama ini untuk persiapan apa sih Pak? Ya baik, terima kasih Mas Anwar, bahwa memang kita dari POSI, Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia, setiap hari secara kontinu itu melaksanakan latihan di kolam, ini terutama di kolam ya. Untuk pertama jelas ini event yang terdekat adalah insya Allah Oktober itu nanti ada Kejurprov, kejuaraan provinsi yang sekaligus prakualifikasi untuk Porprov 2023. Jadi ini perlu kita persiapkan. Jangan sampai nanti kita sebagai tuan rumah Kejurprov itu tidak hanya sukses hanya penyelenggaraannya, tapi juga diharapkan prestasinya juga sukses. Jadi ini Selasa sampai Jumat itu sore ya, kemudian Senin itu ada malam hari latihan, kemudian akhir pekan biasanya untuk latihan fisik di luar kolam renang. Berarti 1 minggu ini full Pak ya? 1 minggu ini full ya Mas ya? Menunya full ya? Menunya full. 6 hari full semua ya. Oke, nah kalau kilas balik Pak di Porprov sebelumnya, mungkin sebagai perbandingan dan juga pijakan ya untuk melihat arah prestasi dari selam Jepara ini seperti apa Pak? Untuk Porprov terakhir 2018 di Surakarta ya. Selam itu nomor selam itu kan ada 2 nomor ya. Nomor kolam dan nomor perairan terbuka. Kita kemarin alhamdulillah 1 perunggu di nomor perairan terbuka. Nomor perairan terbuka 1 perunggu. Nah kolamnya masih belum kemarin. Nah, ini dari gambaran pelaksanaan Porprov yang terakhir itu, kemudian kita melihat bahwa kita punya kolam yang bisa dimanfaatkan, maka kita berusaha mengejar agar nomor kolam itu nanti juga dapat gitu ya, medali. Karena terus terang nomor kolam itu malah rencana dari panitia itu akan banyak dipertandingkan nomornya, lebih banyak daripada di perairan terbuka. Nah sampai saat ini dari Pemprov apakah sudah ada kepastian berapa nomor yang akan dipertandingkan di cabur selam ini Pak? Atau bagaimana ini perkembangan terakhir? Jadi pertemuan terakhir kami dengan pengurus provinsi Jawa Tengah bahwa
nomor nanti kesepakatan dengan pengurus provinsi nanti akan diajukan ke KONI. Nomor kolam itu ada 12 putra putri ya Mas? 12 putra putri. Jadi saya terangkan sedikit tentang selam ya Mas ya. Selam itu untuk nomor kolam ada 3 jenis ya. Ada surface ya. Surface itu selam di permukaan dengan menggunakan monofin. Kemudian ada bifin. Bifin itu juga selam di permukaan tapi dengan menggunakan fin double. Ya. Kemudian satu lagi apnea. Apnea itu selam di dasar kolam ya, dengan menggunakan monofin. Dari ketiga nomor itu putra dan putri itu masing-masing 12 nomor. Jadi mulai dari 50, 100, 200, 400, kemudian 800 sama estafet. Jadi untuk nomor kolam itu kurang lebih 24 nomor. 24 nomor. 12 putra, 12 putri termasuk yang estafet. Sedangkan untuk nomor yang perairan terbuka itu ada 2 jenis, orientasi bawah air atau OBA dan fin swimming. Fin swimming ada 2 nomor, 3.000 dan 6.000 meter. Sedangkan OBA ada 2 nomor, M-course dan 5 point. Sehingga total dari perairan terbuka ada 8. Jadi cukup banyak medali kalau disetujui oleh KONI. Medali yang diperebutkan dari selam untuk Porprov itu ada kurang lebih 32 medali putra dan putri. Nah, harapan kami ya tidak hanya sekedar penonton pengalungan medali, tapi juga atlet-atlet Jepara juga naik ke podium untuk menerima medali emas. Apalagi tuan rumah Pak ya. Apalagi tuan rumah yang mestinya menguasai lokasi atau arena yang dipergunakan untuk pertandingan. Nah, mungkin geser dari sudut pandang dari coach. Kebetulan Binpres. Iya. Perkembangan atlet selam selama ini seperti apa, Mas? Jepara. Terima kasih sebelumnya Mas Anwar. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andra Wahyudi, di pengurus cabang olahraga selam Kabupaten Lampung, posisinya adalah Binpres. Masih kebetulan juga punya atlet-atlet juga yang semoga saja bisa ditonjolkan nanti di ajang Porprov 2023. Untuk perkembangan atlet di Jepara sendiri terkait olahraga selam, kalau kita kelas balik memang di Porprov 2018 Posi dapat meraih, alhamdulillah masih perunggu ya. Masih perunggu di nomor OBA, dan kebetulan juga yang mendapat juga sudah seringkali ikut perlombaan di OBA. Kemudian untuk di nomor berikutnya yang disebutkan sama Pak Ketua Pak Himawan tadi, kalau di selam itu memang ada nomor kolam dan nomor orientasi bawah air atau perairan terbuka. Untuk nomor perairan untuk nomor kolam memang di Jepara ini masih dalam proses nepes-nepesnya Mas. Jadi masih banyak bibit-bibit yang kecil dan ada yang juga yang sudah matang dan masih digodok lagi untuk biar lebih matang juga nanti pada waktu Porprov 2023. Kebetulan kemarin untuk perkembangan yang di nomor kolam sendiri, di nomor selam itu ada beberapa atlet kami atlet Posi Jepara di kejuaraan nasional tahun 2021 di Surabaya juga sudah bisa menggondol perak di nomor surface-nya. Itu nasional. Untuk nasional. Berarti Porprov emas ya mungkin ya. Itu tapi kemarin masih junior. Junior ya. Semoga nanti lambat seiring berjalannya waktu proses pembinaan bisa terus lancar, dan alhamdulillah juga kemarin Posi Jepara juga sudah terima kasih banyak sekali kepada KONI sudah memberikan sarana prasarana bantuan alat
terhadap atlet-atlet kami, baik di nomor kolam maupun di nomor WBA. Terus ada beberapa kejuaraan provinsi juga kemarin di akhir tahun 2021. Itu juga atlet kami juga alhamdulillah bodol perak dan emas. Itu juga di nomor surface. Kebetulan yang sudah kelihatan itu di nomor surface, tidak menutup kemungkinan pun juga di nomor diving juga sudah kita persiapkan juga untuk mengikuti ajang Foto 2023. Untuk kejuaraan yang dilaksanakan oleh kejuaraan resmi yang dilaksanakan oleh pengurus provinsi memang dari tahun ke tahun memang belum terlalu banyak ya Pak. Apalagi pandemi kemarin itu ya. Pandemi. Sebelum pandemi untuk pengurusan yang di Jawa Tengah pun untuk melaksanakan kegiatan juga belum bisa terlalu intens untuk kejuaraan itu. Jadi untuk pembibitan pun juga kita masih latihan rutin setiap harinya dan pengurus-pengurus lain pun juga seperti itu. Jadi alhamdulillah semoga dengan kemarin alat-alat yang sudah dibantu dari KONI bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan, apalagi yang 2019 kita sudah dapat perunggu, semoga kita di tuan rumah nanti juga nambah koleksi medalinya. Nambah koleksi medali. Jangan hanya perak tapi emas. Emas ya. Jadi biar kita juga itulah istilahnya memotivasi juga. Untuk perairan terbuka, alhamdulillah kita juga beberapa kali melakukan latihan di perairan terbuka, apalagi di Jepara juga tempat laut juga banyak. Beberapa kali kita juga latihan di daerah kawasan Pulau Panjang Pulau Panjang untuk orientasi bawah airnya dengan atlet yang mendapat perunggu kemarin di Surakarta juga sering dicemplungke, disulungke ning Pulau Panjang itu untuk lebih istilahnya lebih matang dalam mempersiapkan, apalagi kalau di nomor WBA kan memang kita harus bisa benar-benar titik koordinat itu harus benar-benar bisa membaca, karena kita di dalam itu hanya cuma dibekali kompas dan tabung, jadi kiwa tengene ora ketok mula benar-benar harus bisa benar-benar bisa baca titik koordinat di kompas. Dari saya untuk persiapan di nomor kolam maupun di nomor laut yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ada tambahan sedikit lagi untuk latihan Senin malam, kita memang dari posisi mendapatkan jadwal di kolam GBK itu Senin malam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sore seperti yang kita lakukan saat ini. Untuk Sabtu itu kita sebenarnya juga dapat jadwal, tapi Sabtu pagi. Yang beberapa atlet yang sudah dewasa seperti yang sudah SMA itu kan sekolahnya sampai Jumat, jadi Sabtu pagi kita latih. Untuk yang kecil-kecil mungkin Sabtu sorenya yang kita fisik bareng-bareng tambahan sudah ada. Biasa kita untuk melatih kekuatan kaki dengan cara squat interval, ada lari endurance panjang, kemudian kita plank, banyak sekali teknik yang kita berikan. Untuk hari Minggunya dalam program latihan kami kita off, jadi kita mulai kembali Senin malam, lanjut seperti biasa sampai Sabtu pagi, dan Sabtu sore basic. Dari saya begitu bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Anwar. Kalau ada pertanyaan. Siap, Coach. Nah, melihat perkembangan dari para atlet itu juga tentu posisi Jepara juga memetakan bagaimana kekuatan dari lawan. Nah, untuk peta di Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa, Coach? Persebaran pemetaan ini loh, peta persaingan peta persaingan di Jawa Tengah gitu. Pak Ketua. Baik, untuk nomor selam posisi itu yang lebih berat dan persaingannya lebih ketat itu di nomor kolam. Nomor kolam itu relatif
hampir semua daerah kabupaten kota. Di Jawa Tengah itu ada 17 gitu. Jadi yang sudah bergabung dengan KOSI provinsi itu ada 17 kabupaten maupun kota. Jadi nomor kolam ini persaingannya cukup sengit. Tapi dari terutama yang nomor pendek, yang nomor pendek 50, 100 ya, 200 ya. Tapi kemudian kita tetap mempersiapkan atlet di nomor-nomor pendek. Tapi juga kita nanti mencoba mencuri di nomor panjang. Yang jarang peminatnya. Ya. Terutama nanti ini bersyukur sekali bahwa KONI memberikan kita monofin. Karena ya 2 unit monofin ini sungguh harta karun dari kami. Dan insya Allah semoga dari 2 ini juga bisa menetas 2 emas lah misalnya. Amin ya. Jadi karena tidak semua daerah mempunyai monofin, karena memang harganya yang cukup tinggi ya, dan tidak semua atlet itu kuat menggunakan monofin. Tapi pelatih bisa menjelaskan lebih jelas. Jadi ini yang kita coba kejar ya, baik monofin yang di nomor surface ataupun nanti di apnea. Apnea itu kan 50 meter tahan nafas ya. Tahan nafas itu ya saya rasa tidak semua bisa. Dan kemudian yang nomor perairan terbuka ini saya juga cukup optimis bahwa kita bisa menghasilkan medali ya. Karena kita main di kandang sendiri, mestinya kita sudah mengenal daerah-daerahnya, sudah menguasai medan arus yang kencang di sebelah mana, kemudian ombaknya bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini tinggal nanti bagaimana atlet mengaplikasikan kemampuannya, pengalamannya pada waktu lomba sehingga semuanya berjalan dengan insya Allah yang nomor OBA terutama kita sangat berharap. Ini kita nanti mencoba mendorong atlet yang baru, tapi atlet-atlet yang senior ini juga coba kita tarik. Nanti kita simulasikan mana yang kira-kira berpeluang lebih besar untuk diturunkan untuk meraih medali. Dari juga sekalian bisa diperkenalkan pengurus dan juga nanti tupoksinya di poksi itu apa gitu. Monggo Pak Ketua. Ini Mas Andra sudah tadi ya, Binpres, kemudian Pak Iman Tunaga ini selain ayah atlet ya, atlet orang tua dari atlet juga humas ya. Kemudian Pak Ferry ini juga orang tua dari atlet dan juga bekerja sama dengan Pak Iman untuk kemajuan posi yang karena saya sendiri relasi dan lain sebagainya tidak sebanyak beliau berdua. Karena saya sebagai guru pendidik kebanyakan ketemunya murid dan ketemu dengan kondisi subjektif ya bisa mendorong posi lebih maju. Betul, oke. Karena sudah dikenalkan, geser ke Pak Iwan ya. Pak Iman. Ini juga sebagai humas yang juga pelaku di selam juga karena mendampingi dan juga mungkin dulu juga pernah sebagai atlet selam Pak ya. Tidak sampai atlet. Tapi minimal bisa itu ya. Bisa. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal selam juga dan jenengan juga sebagai humas ya. Kalau melihat perkembangan saat ini kan mungkin ya dalam tanda kutip selam ini bisa juga dikatakan ya kurang populer dan juga mungkin kalah bergengsinya dengan renang. Tetapi sebenarnya justru ini artinya bisa menjadi peluang sebagai salah satu cabur prestasi ketika nanti renang ini persaingan banyak. Nah, langkah-langkah
dari POSI, termasuk dari Humas atau juga kiat-kiat seperti apa sih supaya ini selam ini bisa populer di Jepara, karena Jepara juga di antara Karesidenan Pati yang namanya negara air pasti menguasai kan gitu ya. Pertimbangan dari dasar negara itu ya. Saya juga melihat potensi dari POSI cabang olahraga nomor kolam akan mengundang program pemerintah khususnya dengan tujuan negara pariwisata, sehingga dari dasar tersebut inovasi dari pengurus pusat pun sekarang dari pembina PB POSI sudah ada tabungan, sudah ada tambahan dari Kementerian PAUD. Jadi pembina PB ini sekarang sudah dirangkul aspek-aspek penting tadi. Dan posisi saya sebagai pengurus POSI Jepara ini bertugas publikasi, mengenalkan dan mendukung semua program POSI atau Polri yang berkaitan dengan prestasi atlet. Saya rasa yang hal itu memang patut kita dukung. Nah, dari sisi peminat supaya ini bisa lebih populer begitu kan, banyak peminatnya. Nah, ini seperti apa sih Pak kondisi di Jepara untuk olahraga selam ini? Perkembangannya. Publikasi tadi kembali lagi, setiap ada kegiatan, setiap kali ada prestasi kita masuk ke dunia publikasi, organisasi khusus Jepara, dari media Polri yang sangat mendukung untuk kemajuan dari program NKOS. Pak Ferry mungkin ada tambahan soal bagaimana sih ini mengenalkan selam ini supaya lebih dikenal oleh banyak masyarakat, dan supaya ini bibit-bibit anak-anak ini juga biar bisa ikut latihan begitu, gabung ke selam gitu. Yang paling utama itu malah kalau selama ini yang kita lakukan itu dari sisi atlet. Atlet salah satunya prestasi atlet juga itu banyak menarik yang lain, anak-anak yang lain, sehingga kita mudah untuk memperkenalkan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Kita memperkenalkannya dalam arti kalau anak kan lebih mudah. Teman-temannya pasti ada, kok kamu bisa seperti itu. Hal-hal itulah yang setidaknya juga membantu POSI Jepara ini lebih dikenal oleh publik. Di sisi lain juga tadi prestasinya ini dulu kita tunjukkan gitu Pak ya, supaya anak-anak ini tertarik. Oh ternyata POSI ini juga ada potensi loh untuk mendapatkan prestasi begitu Pak ya. Mungkin kembali ke Pak Ketua, harapannya POSI Jepara apalagi menjelang prakualifikasi dan juga nanti di Porprov, seperti apa Pak harapan ke depan monggo? Baik, pertama ya, tadi mungkin juga menyinggung dengan masalah Humas tadi, bahwa kita memang ingin lebih mengenalkan selam itu sebagai cabang olahraga pertandingan. Jadi kalau saya ketemu orang-orang yang baru tahu selam, selam lomba selam ini apa toh? Suwi-suwinan nyelam. Pertanyaan itu, yang paling suwi nyelam berarti menang. Kemudian yang kedua apa jeru-jerunan nyelam. Nah, itu anggapannya persepsi di masyarakat seperti itu. Padahal sebetulnya kan ini kan agak mirip dengan renang. Ini ada tambahan alat. Tambahan alat. Ya. Memang kemudian yang ada di nomor perairan terbuka itu yang kemudian menggunakan alat selam scuba atau tabung. Ya. Nah ini persepsi yang keliru ini yang harus kita ubah dengan tadi cara dengan bagaimana menyebarkan pengertian tentang selam itu. Salahnya di tempat prestasi ya. Dengan semakin ternyata olahraga selam kok juara nomor 50 meter misalnya berarti orang tidak hanya sekedar selulup ya Pak. Dan yang jero meneng ya kuat-kuatan itu juga. Nah itulah kemudian dari itu kalau sudah mulai meluas ya masyarakat sudah mengenal, harapan kami mengenal
kemudian makin banyak klub, makin banyak klub selam ya yang tumbuh di Jepara. Ya, sehingga kemudian kalau dengan semakin banyaknya klub kan otomatis bibit atlet itu mestinya lebih banyak, pilihannya lebih banyak. Selama ini sudah ada berapa klub? Selama ini yang terdaftar 11. Tapi memang kami akui tidak semuanya benar-benar aktif. Kemudian tidak semuanya itu klub yang untuk prestasi. Jadi memang saya selam itu selain olahraga yang pertandingan juga ada aspek lain, wisata misalnya. Di Karimun Jawa itu ada klub selam tapi untuk guide pemandu wisata selam. Kemudian di Pramuka juga ada klub selam. Pramuka Warcap Jepara juga ada klub selam, tapi juga mungkin ini belum menyentuh ke prestasi. Tapi harapan kami kemudian paling tidak kalau di kolam itu agak kesulitan untuk berprestasi, bisa diarahkan ke nomor-nomor perairan terbuka. Kalau yang di kolam ini kan memang dasar renangnya sudah harus ada. Kalau yang sudah yang sudah dewasa itu kan kalau kemudian harus bersaing di nomor kolam agak susah. Jadi kita arahkan ke nomor perairan terbuka. Dan kami nanti pelaksanaan kejurprov yang sekaligus prakualifikasi bisa sukses ya. Kemudian walaupun kita tidak, karena sebagai tuan rumah itu tidak harus meloloskan sekian atlet ya, tapi kita tetap mendorong atlet untuk tetap menunjukkan yang terbaik sehingga tidak memalukan sebagai penyelenggara, sebagai tolak ukur juga sebagai tolak ukur nanti jangan sampai bilang sekian emas targetnya tapi di kejurprov tidak ada hasilnya. Baik, terima kasih Sobat Koni. Kita akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Dari siang sampai sore ini kita sudah melihat bagaimana atlet selam latihan untuk persiapan Porprov, dan kita doakan Sobat Koni di Posi Jepara nanti bisa menelurkan atlet-atlet berprestasi dan mendapat mendulang medali emas ya, sesuai dengan target, syukur-syukur melebihi target dan tentunya melebihi hasil capaian Porprov sebelumnya. Oke Sobat Koni, sebelum kita akhiri perjumpaan kita sore hari ini, mari kita teriakkan jargon ya, kontingen Jepara menuju Porprov 2023. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Jepara wani, Jepara iso, Jepara seket emas. Dan saksikan Join Koni di channel YouTube Join Koni Jepara, dan juga ikuti terus media sosial Koni Jepara. Dan terima kasih kebersamaan dengan Join Koni. Sampai jumpa.